Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita selaku umatnya. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik SD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafika Nur Azizah dengan NIM 2105760 selaku moderator pada pematerian kali ini. Kemudian, perkenalkan juga anggota dari kelompok 8 yang terdiri dari Wina Sri Wahyuni dengan NIM 2102920 dan Ajeng Regita Ramadanti dengan NIM 2106031. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai perkembangan aspek agama peserta didik di SD. Adapun topik pembahasan yang akan disajikan yaitu diantaranya ada pengertian perkembangan keagamaan pada anak, kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan agama pada anak, kematangan beragama pada anak, dan fase perkembangan agama pada anak menurut Ernest Hermer dan Zakia Darajat. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama mengenai pengertian perkembangan keagamaan pada anak dan faktor yang mempengaruhi perkembangan agama pada anak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perkembangan keagamaan pada anak. Menurut Raharjo, perkembangan keagamaan pada anak adalah proses yang dilewati oleh seseorang untuk mengenal Tuhannya. Sejak manusia dilahirkan dalam keadaan lemah fisik maupun psikis, walaupun dalam keadaan yang demikian, dia telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat laten yakni fitrah keberagamaan. Potensi inilah memerlukan pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan dari orang yang lebih dewasa. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor perkembangan keagamaan pada anak. Nah, kalian tahu gak sih faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan keagamaan pada anak? Jadi, faktor perkembangan keagamaan pada anak terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada faktor internal yang merupakan faktor pembawaan, dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sekitar. Nah, pertama saya akan menjelaskan faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal atau yang disebut dengan faktor bawaan merupakan segala sesuatu yang dibawa sejak lahir. Faktor internal diantaranya yaitu ada pengalaman pribadi. Pengalaman beragama pada seseorang juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi. Maka, dalam pembentukan sikap dan perilaku keagamaan hendaknya ditanamkan sejak anak usia dini. Misalnya, sejak kecil anak sudah diajarkan untuk selalu beribadah, kemudian berdoa apabila akan melakukan aktivitas, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada pengaruh emosi. Emosi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan perilaku seseorang. Zakia Darajat menyatakan bahwa sesungguhnya emosi memegang peranan penting dalam pembentukan sikap dan tindak agama. Tidak ada satu sikap atau tindak agama yang dapat dipahami tanpa mengindahkan emosinya. Misalnya, seorang anak ketika menjalankan agamanya dengan penuh rasa tulus tanpa ada paksaan. Selanjutnya, untuk faktor yang kedua yaitu ada faktor lingkungan atau eksternal. Dalam faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan aspek agama pada anak, diantaranya yaitu ada keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.
Nah, untuk faktor keluarga, pada dasarnya anak-anak sejak usia masa bayi hingga usia sekolah memiliki lingkungan tunggal yaitu keluarga. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bayi dilahirkan sudah memiliki potensi untuk beragama. Namun, bentuk keyakinan agama yang akan dianut anak sepenuhnya bergantung pada bimbingan, pemeliharaan, dan pengaruh kedua orang tua mereka. Jadi, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, keluarga sangat dominan penting dalam pengembangan agama pada anak. Kemudian, selain keluarga, sekolah juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian beragama pada anak, terutama untuk guru agama yang memiliki peran penting dalam memberikan wawasan keagamaan. Selain guru agama, kepala sekolah dan staf sekolah yang lainnya juga memiliki peranan penting untuk menanamkan nilai-nilai agama di sekolah. Kemudian, sekolah juga sebagai penyelenggara kegiatan ekstrakurikuler kerohanian bagi siswa untuk melakukan kegiatan keagamaan secara rutin. Nah, selanjutnya, lingkungan masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan pada anak. Di sini, anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya atau dengan anggota masyarakat lainnya yang secara potensial berpengaruh terhadap fitrah anak. Apabila teman sebayanya berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai agama, maka anak pun akan terbawa baik. Begitupun sebaliknya, jika teman sebayanya berperilaku buruk, maka anak pun cenderung terbawa buruk. Nah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wina Sri Wahyuni. Kepadanya saya persilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu kematangan beragama pada anak. Kematangan beragama ini berkaitan dengan kualitas pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik aspek hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan manusia dengan manusia. Kematangan beragama merupakan watak keberagamaan yang terbentuk melalui pengalaman. Kematangan beragama juga dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam berpegang teguh pada agama yang diyakininya dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab, disertai dengan pengetahuan keagamaan yang cukup mendalam. Kematangan beragama pada anak diantaranya: yang pertama, memiliki kesadaran bahwa setiap perilakunya selalu berada dalam pengawasan Tuhan. Yang kedua, melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan mampu mengambil hikmah dari ibadah tersebut. Yang ketiga, memiliki penerimaan dan pemahaman secara positif terhadap irama kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang keempat, bersyukur pada saat mendapatkan anugerah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Yang kelima, bersabar pada saat mendapatkan musibah. Dan yang keenam, menjalin dan memperkokoh tali persaudaraan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya ada fase perkembangan agama pada anak. Menurut Ernest Hermer terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu the fairy tale stage, yang kedua the realistic stage, dan yang ketiga yaitu the individual stage. Materi yang selanjutnya yaitu fase perkembangan agama pada anak. Menurut penelitian Ernest Hermer, perkembangan beragama anak melalui beberapa fase. Yang pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Pada tingkat ini dimulai pada anak yang berusia 3 tahun hingga 6 tahun. Pada tingkat ini, konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Jadi, konsep ketuhanan itu kurang masuk akal sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Pada fase ini, anak masih banyak dipengaruhi oleh kehidupan fantasi, sehingga
Dalam menggapai agama pun, anak masih menggunakan konsep fantastik yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Hal ini ditandai dengan kesenangan anak-anak bercerita hal-hal yang luar biasa, seperti kebesaran, kehebatan, dan kekuatan Tuhan. Contohnya, anak membandingkan Tuhan dengan tokoh-tokoh yang ia kenali, seperti Batman, Power Rangers, atau tokoh yang lainnya yang menurutnya hebat. Nah, anak tersebut akan berpikiran bahwa Tuhan itu sama halnya dengan karakter superhero tersebut. Fase yang kedua yaitu the realistic stage atau tingkat kenyataan. Pada tingkat ini dimulai sejak anak masuk sekolah dasar. Anak melewatinya antara umur 7 sampai 15 tahun. Pada tahap ini juga, anak sudah mulai pada tingkat pemikiran bahwa Tuhan sebagai pencipta alam beserta isinya. Anak yang tadinya itu memaknai Tuhan oleh dunia fantasinya, pada tingkat ini pemikiran anak tersebut sudah mulai berubah atau berganti dengan menggunakan logika atau pikirannya. Karena menurut teori, tahap perkembangan dan pembentukan logika pada anak dimulai pada awal umur 7 tahun. Hal ini dapat dilihat pada anak yang mulai paham tentang sosok Tuhan sebagai sosok yang kuat serta Maha Pencipta. Dari sini, anak akan menyadari bahwa kepatuhan kepada Tuhan adalah suatu hal yang diharuskan. Hal inilah yang menyebabkan mereka termotivasi atau semangat mengikuti acara-acara keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, pada usia ini, anak harus mulai diajarkan dengan benar cara beribadah sesuai dengan agamanya. Selanjutnya ada the individual stage atau tingkat individu. Pada tahap perkembangan ini usianya adalah 15 tahun ke atas. Pada tingkat ini anak telah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Tanda ini terlihat pada sensitivitas keberagamaan anak, dan yang paling penting pada tahap ini dibagi menjadi 3 bagian, antara lain yang pertama yaitu konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif. Seorang anak akan takut kepada kemurkaan Allah serta adanya ketakutan akan neraka. Anak juga mulai mengetahui di balik itu orang yang baik akan masuk ke surga yang konon dipercaya semua orang adalah tempat yang paling indah yang akan dihuni oleh orang yang beriman kepada Tuhannya. Yang kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dengan pandangan bersifat personal atau perorangan. Pada tahap ini, anak mulai memahami konsep ketuhanan dan cenderung ingin dekat dengan Tuhan. Seorang anak ingin merasakan sentuhan kasih Tuhan dan menampung internalisasi kekuatan Tuhan. Pada tahap ini, seorang anak akan benar-benar mengandalkan Tuhan dalam segenap aspek kehidupannya. Yang ketiga yaitu konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Tanda ini tampak pada pengakuan mereka akan pentingnya sebuah keadilan. Buruknya perbuatan jahat selalu teroleh di dalam hatinya. Sehingga apabila seorang anak melakukan hal buruk tersebut, ia akan merasa gelisah, bingung, sedih, dan juga rasa malu karena telah melakukan hal tersebut. Fase perkembangan agama pada anak menurut Sakyah Darajat. Fase perkembangan agama pada anak menurut Sakyah Darajat diklasifikasikan berdasarkan umur anak, yaitu yang pertama masa kanak-kanak pada tahun pertama, 0 sampai dengan 6 tahun. Pada usia ini, anak mengenal Tuhan dan agama dari lingkungan tempat mereka hidup. Jika mereka lahir dari keluarga yang beragama, maka mereka akan mendapatkan pengalaman keagamaan melalui ucapan, tindakan, dan perlakuan. Pertumbuhan agama pada anak telah dimulai sejak anak lahir dan bekal itulah yang akan dibawanya masuk sekolah untuk pertama kalinya. Yang kedua, anak-anak pada umur sekolah, yaitu usia 6 sampai dengan 12 tahun. Kepercayaan anak pada Tuhan di usia ini bukan berupa keyakinan hasil pemikiran, tetapi sikap emosi yang membutuhkan pelindung. Hubungannya dengan Tuhan bersifat emosional dan individual. Ibadah dan doa pada usia ini mengandung gerak dan
tidak asing baginya. Doanya bersifat pribadi, ibadah. Anak akan bergembira ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang menarik baginya. Yang ketiga, masa remaja pertama, yaitu usia 13 sampai dengan 16 tahun. Pada masa ini terjadi kecemasan dan kegoncangan di dalam diri anak, termasuk dalam hal agama. Kepercayaan remaja pada Tuhan kadang kuat tetapi kadang juga lemah, ragu, dan berkurang. Perasaannya kepada Tuhan tergantung emosional yang sedang dialaminya. Yang keempat, yaitu masa remaja akhir yang terjadi pada usia 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Kecerdasan remaja pada masa ini telah sampai pada menuntut agar ajaran agama yang diterimanya itu masuk akal, dapat dipahami, rasional, dan ilmiah. Namun, kadang perasaannya masih tetap memegang peranan penting dalam sikap dan tindakan agama. Pada masa ini banyak sekali remaja yang tergoncang kejiwaannya karena kurang kuat keimanannya dalam memeluk agama. Adapun kesimpulan pada pematerian kali ini yaitu perkembangan keagamaan pada anak adalah proses yang dilewati oleh seseorang untuk mengenal Tuhannya. Dalam perkembangan keagamaan pada anak tentunya melibatkan beberapa faktor, baik itu faktor yang berasal dari dalam atau internal maupun faktor yang berasal dari luar atau eksternal. Kedua faktor tersebut saling berpengaruh. Perkembangan keagamaan pada anak tidak bisa berjalan dengan baik jika hanya dilalui oleh diri mereka sendiri saja. Namun, dalam mengembangkan aspek agama pada anak membutuhkan bimbingan dan arahan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seorang anak sudah bisa dikatakan memiliki kematangan dalam beragamanya, ditandai ketika anak sudah memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan meyakinkan agama yang dianutnya, kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ernest Hermar, terdapat 3 fase perkembangan agama pada anak, di antaranya yaitu fase the fairy tale stage, tingkat dongeng, the realistic stage, tingkat kenyataan, dan the individual stage, tingkat individu. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.